لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Dua lembar kain ihram putih ini kini membalut tubuh Suhaili. Subhanallah, akhirnya setelah menunggu sekian lama, Suhaili pun mampu pergi umroh. Yang tak hanya pergi sendiri, tetapi bersama sang istri terkasih. Rasanya masih seperti mimpi. Perjalanan keluar tanah air baru dialaminya kali ini. Tapi siapa sangka pergi jauh tak tanggung-tanggung ke tanah Mekah, hendak bersimpuh, memenuhi panggilan sang ilahi, berbenah diri, bersuci hati. Cita-cita berumroh sebenarnya sudah terucap janji sejak Suhaili menikahi seorang perempuan solehah, anak dari guru pesantrennya, Tati Arman. Itulah nama perempuan solehah itu. Perempuan yang sabar menemaninya hingga kini. Perempuan yang telah sabar menerima dirinya apa adanya. Meski saat itu Suhaili sendiri tidaklah tahu kapan tepatnya dia mampu mengajak sang istri melaksanakan ibadah umroh. Hingga kedua buah hati mereka lahir pun, Suhaili tak pernah bertanya-tanya mengapa cita-cita berumroh belum juga tercapai. Meski waktu tetap berjalan, tak juga Suhaili merasa cita-citanya bagai menggantang asap. Hanya semangat dan niatlah yang memperkuat iman Suhaili bahwa suatu ketika nanti akan datang saatnya. Saat yang tepat dan di saat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari dengan sabar dan tawakal, Suhaili mengisinya dengan segala kegiatan di jalan Allah, membesarkan anak-anak, membimbing keluarga, dan mencari nafkah untuk mereka, orang-orang tercintanya. Walau hanya mampu mengenyam pendidikan formal hanya sampai di tingkat dasar, namun bagi Suhaili itu bukanlah masalah. Keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh pendidikan formal semata, namun juga diperkuat oleh kemauan, ikhtiar, dan doa dari setiap pribadi. Begitulah prinsip keyakinannya. Saya lulus SD, sekolah cuma tamatan SD. Ijazah SD-nya itu juga tahu ada tuh nggak sekarang ijazahnya. Saya pesantren ke rumah yang ada pesantrennya, yaitu ke rumah Pak Kiai saya, guru saya yang sampai sekarang juga masih jadi guru, yang kebetulan nanti saya terusin ceritanya. Yang namanya Kiai itu alhamdulillah bahkan sekarang mah sudah jadi orang tua saya. Itu pesantren kurang lebih sekitar 6 mau 7 tahun di situ. Setelah itu saya dikeluarin, sudah kalau sekolah mah ibarat lulus mungkin dari situ. Saya pesantren lagi, cuman nggak lama di daerah Luar Dayani, Sukabumi. Karenanya meski pendidikan formal yang minim hanya mampu membekalinya sebagai seorang tukang daging di pasar kaget. Itu pun karena pada awalnya Suhaili ikut membantu kakaknya yang berjualan daging. Suhaili selalu semangat menjalankan aktivitas hariannya tanpa mengeluh.
belajar di mana saja pun jadi. Begitulah arti sekolah dalam konsep sederhana dari sosok seorang Suhaili. Sekitar sebulan lebih saya pulangnya ke sini, ke daerah Tangerang Selatan, Ciputat, rumah abang saya. Dari situ saya ngikut sama abang saya, udah saya anggap orang tua. Nah, berjuang di situ, ngikutin, bantu-bantu beliau sambil belajar ilmu otodidak, ilmu perdagangan, yaitu membantu jualan daging tanpa gaji, tanpa uang apa, yang penting bisa makan, bisa hidupin diri sendiri, bantu-bantu orang tua. Alhamdulillah ilmunya saya dapetin, dan berkah doa dia juga. Setelah kurang lebih 3 tahun mungkin, kurang lebih, saya mungkin udah ditakdirkan untuk mendapatkan jodoh. Waktu itu yang tak lain dan tak bukan, jodohnya anak guru saya sendiri, anak pertama dari guru saya, yang sampai sekarang kurang lebih udah di atas 7 tahun mendampingi hidup saya, yang alhamdulillah sudah dikaruniai 2 anak. Keberaniannya mengadu nasib untuk hijrah ke kota besar bukanlah tanpa perhitungan. Suhaili hanya ingin menunjukkan kepada orang tuanya bahwa kini dirinya mampu membina rumah tangga secara mandiri. Alhamdulillah, walaupun belum sukses kayak orang-orang, sudah saya anggap bisa dah mandiri untuk diri sendiri, mencukupi anak istri, walaupun tidak berlebihan, tidak sukses sama orang-orang atau kawan-kawan yang lain yang lebih dari saya. Segini pun saya merasa belum bisa mensyukuri nikmat yang sudah saya terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau niatan saya untuk bertamu di hadapan Allah, memenuhi panggilan Allah belum tercapai, maka dalam hati saya masih sangat merasa berdosa gitu, merasa ketinggalan, merasa banyak nikmat-nikmat Allah yang tidak saya syukuri. Makanya untuk itulah saya berniatan dengan kedua istri saya, walaupun saya belum sukses, belum punya rumah, tidak malu saya untuk berangkat memenuhi panggilan Allah. Ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagian tamu dari tamu-tamunya Allah, dan semoga dilancarkan di perjalanan selamat sampai tujuan dan kembali lagi ke tanah air. Setiap hari, Suhaili berangkat pagi menuju pasar tempatnya berdagang. Sekitar 50 kg daging dia jajakan. Meski menurut sebagian orang, pastinya Suhaili sudah mendapat untung besar. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Rezeki yang dia kumpulkan memanglah berlomba dengan besarnya kebutuhan hidup.
Suhaili tak pernah malu bila hingga kini rumah pribadi belumlah berhasil dia dapatkan. Biarlah sementara mengontrak, tapi Suhaili sudah merasa bahagia. Berdampingan dengan istri, membesarkan anak-anak, dan merangkai mimpi meningkatkan ibadahnya. Alhamdulillah biarpun kecil-kecilan saya buka wirausaha sendiri, yaitu jualan di komoditas daging sapi, plus ada juga daging kambingnya dikit-dikit untuk mencukupi memenuhi kebutuhan konsumen. Dan alhamdulillah mungkin kalau dihitung-hitung mah rezeki yang Allah telah berikan melalui konsumen saya, melalui pelanggan saya, dibanding syukurnya saya mungkin kebanyakan rezekinya. Jualan di pasar saya standar setiap hari paling juga ya di atas 30 di bawah 50 kg untuk daging sapi, plus tulang iganya atau tetelannya atau yang lain-lainnya, insya Allah kalau dikalkulasi semua di atas 50 mungkin habis. Cuman yang namanya rezeki nggak ada tergantung ke dagangan, itu habis sekian harus untung sekian, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita berpatokan ke situ dari dulu kita mungkin udah beli rumah, beli mobil, beli ini itu mungkin itu logikanya orang berpikir. Tapi kembali lagi ke kudrat Allah, semua yang menentukan Allah. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Memilih berdagang memang harus berani pula mengambil resiko. Bukan pedagang namanya jika belum pernah mengalami kerugian. Begitupun yang dialami Suhaili. Rugi bukanlah sebuah petaka, tapi rugi adalah sarana belajar cermat agar lebih tepat membuat sebuah keputusan. Dalam jarak 1 bulan itu berjualan, ya biasanya berjualan kalau nggak lancar, kebanyakan mandek, suka karena kita nggak pakai modal sendiri, dimodal sama orang, kadang-kadang terpaksa tuh karena membutuhkan kebutuhan mengambil dari modal orang. Untuk ini alhamdulillah saya bersyukur sekali kepada Allah, berjalan kurang lebih 1 bulan saya sudah tidak memakai modal orang lain. Jadi intinya saya tidak merepotkan orang. Jadi cukup dari untungnya aja, saya udah cukupi kebutuhan, bertambah. Jadi sampai sekarang alhamdulillah saya nggak punya beban sama orang gitu. Kesungguhan Suhaili memang terlihat dari kesehariannya. Meski dengan kesederhanaan, tak membuat Suhaili gentar menjalani hidup. Hingga suatu saat, jawaban doa dan buah kesabarannya pun sampai kepadanya. Kesempatan berumroh kini terbentang di depan mata. Bahagia pastinya, dan membuat Suhaili semakin dekat mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah berkah dari Allah yang tak terhingga. Suhaili pun dengan semangat mempersiapkan berbagai keperluan demi melancarkan jalan pergi umroh. Melalui temen, tahun kemarinnya udah berangkat. Dia bilang ada yang promo nih begini. Freshnya, travelnya enak katanya, pembimbingnya enak, nggak itu. Ya saya datang main, oh iya ya pembimbingnya beramah ini itu kata saya. Tapi saya pengen tahu travelnya anu, pusatnya di anu, udah banyak jamaahnya ini. Oh dia kalau begitu saya daftar dah. Saya waktu itu punya uang 10 juta tabungan, 10 juta. Bulan Juni dah saya daftar. Sekitar September suruh ditutup, saya tutup semua. Sebelum ditutup pun kita udah dibawa ke kantor imigrasi bikin paspor. Enggak lama kemudian kita dipanggil untuk manasik, kalau nggak salah 2 kali sampai manasik terakhir. Setelah manasik terakhir kita panggil lagi untuk vaksin.
saya Bapak luar biasa. Dia bertanggung jawab bukan cuma sama istri, tapi sama keluarga saya juga. Ya pertamanya kaget dan saya merasa terharu, senang, nggak nyangka gitu Bapak mengajak umroh, ngajak istrinya gitu. Ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Niat beribadah memang berbeda dengan niat mengumpulkan harta dunia. Itu yang selalu diingat oleh Suhaili sesuai pesan gurunya. Karenanya mimpi berumroh dan bahkan naik haji tak pernah terkikis waktu. Meski Suhaili haruslah menunggu lama. Nikah 2 tahun pun udah ada niatan ya, azam sama niat udah ada. Mudah-mudahan minta terus gitu. Cuman yang paling kencang dalam hati saya sampai dibelain tidur umpama enggak di tempat tidur gitu, pengen malam pengen minta kepada Allah gitu, karena ini perjalanan ini bukan sekedar jalan-jalan gitu kan, bukan kayak pengen kebeli mobil, kebeli rumah, kebeli segala-gala. Saya ingat dulu pepatah guru saya almarhum bilang, saya pengen kebeli mobil, pengen kebeli sawah, enggak ngimpi-ngimpi. Langsung des kebeli karena banyak yang nganterin duit ke saya. Cuman kalau pengen ke ziarah ke Tanah Haram, kamu harus sungguh-sungguh, dia bilang. Harus diniatin, harus bersabar, harus berdoanya jangan berhenti-berhenti. Siang, malam, ada sholat, baca zikiran, minta terus kepada Allah. Jangan hanya sekali, jangan sekali 2 kali, jangan kayak mimpi katanya gitu. Ini minta terus untuk pengen bertamu ke Allah mah katanya. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. Seperjalanan saya ke sana, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah selamatkan, dan sampai di sana insya Allah yang pertama saya sujud syukur sampai ke Tanah Haram. Sesudah mikot kita diajak, mungkin sebelum bertawaf kita melihat Ka'bah, setelah melihat Ka'bah mungkin bertawaf melaksanakan rukun yang kedua. Insya Allah waktu setelah tawaf mungkin kita sholat. Kalau menurut petunjuk kita sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Di situ kita berdoa. Pertama yang saya akan panjatkan nanti tak lain tak bukan saya minta diampunkan dari segala dosa, baik dosa zahir, dosa batin, dosa samar dan nyata, yang besar dan yang kecil. Walaupun saya di sini sudah meminta untuk dihapuskan segala dosa, nanti di sunat pertama saya minta dihapuskan segala dosa, baik dari yang samar dan nyata,
khususnya saya pribadi, umumnya keluarga saya, anak istri saya, saudara-saudara saya, orang tua, guru-guru saya, mudah-mudahan diampunkan dari segala dosa. Kini Suhaili dan istrinya sudah tiba di Tanah Suci. Janji saat pernikahannya kini terpenuhi sudah. Selama umrah, tak sedikit pun waktu terlewat untuk beribadah, memanjatkan doa, berisi harapan-harapan mulia, mengisi kehidupan yang telah digariskan Sang Maha Kuasa kepadanya. Dan yang kedua, mudah-mudahan setelah saya menjadi tamu Allah, setelah dinasibkan menjadi tamu Allah, mudah-mudahan diwariskan, diteruskan, dilanjutkan sama saudara-saudara saya, keluarga saya, anak istri saya, orang tua, semuanya bisa menyusul ke Tanah Haram. Bukan cuma saya, dan semoga, kalau singkatnya mungkin semoga perjalanan saya ini menjadi syiar gitu bagi semua umat, bukan cuma saudara, bukan cuma guru, bukan cuma saudara, tetangga juga, kerabat, semua, pokoknya semua umat Kanjeng Nabi Muhammad mudah-mudahan mengikuti jejak-jejak yang terdahulu, sebagian mungkin jejak saya yang nanti dilaksanakan. Meski semua telah terjawab, namun Suhaili tetap punya pengharapan. Kelak dirinya akan datang lagi ke tanah ini, tanah yang selalu dirindukan umat muslim untuk segera datang demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah